Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menerangkan pengertian sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan sebagai tanda berterima kasih kepada Allah karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Yang kedua, sujud tilawah merupakan sujud yang dilakukan apabila kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajdah. Yang ketiga, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena umat muslim melupakan gerakan atau bacaan tertentu saat sedang sholat ataupun ketika ragu tentang jumlah rakaat yang ia kerjakan. Yang selanjutnya Ibu akan terangkan sebab-sebab melakukan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Yang pertama, A. Sebab-sebab dilakukan sujud syukur. Sujud syukur yang dilakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur. Sujud syukur dilakukan saat hati dan pikiran menyadari betapa besar nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Sujud syukur juga bisa dilakukan karena terhindar dari bahaya, kesusahan yang besar. Bahkan sujud syukur dapat dilakukan saat melihat penderita orang lain dengan membandingkan penderitaan itu terhadap keadaan yang dialami. Yang kedua atau B, sebab-sebab dilakukan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah
Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam salat ataupun di luar salat. Jika dilakukan di dalam salat, sujud dilakukan mengikuti imam. Jika imam sujud ketika membaca ayat sajdah, maka makmum ikut sujud. Jika imam tidak sujud, makmum juga tidak sujud. Kemudian yang ketiga atau C, sebab-sebab dilakukan sujud sahwi. Seperti yang dikutip dari buku Sujud Sahwi, sujud karena lupa dalam sholat. Penjelasan mengenai sebab-sebab dilakukan sujud sahwi terdapat 3 kondisi, yaitu menambah, mengurangi, dan ragu dalam sholat fardu atau sunnah karena lupa. Sebab dilaksanakan sujud sahwi adalah sebagai berikut. Ragu jumlah rakaatnya yang dikerjakan, rakaat yang dikerjakan kurang, kemudian rakaat yang dikerjakan berlebih. Yang terakhir, lupa tahiyatul awal. Kemudian selanjutnya tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Tata cara sujud syukur. Yang 1, berwudu. Kedua, berdiri menghadap kiblat. Ketiga, membaca niat sujud syukur. Nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Bacaan ini, sujud syukur tersebut bisa dibaca di dalam hati atau diucapkan secara lirih lewat mulut. Kemudian yang keempat, melakukan gerakan takbiratul ihram. Dan yang kelima, melakukan gerakan sujud syukur 1 kali. Kemudian yang keenam, membaca doa sujud syukur saat dalam posisi masih sujud. Yang ketujuh, duduk seperti duduk di antara 2 sujud. Yang kedelapan, mengucapkan salam seperti orang selesai sholat. Yang B, tata cara sujud tilawah.
Sujud tilawah ada dua jenis, yaitu sujud yang dilakukan dalam sholat dan dilakukan di luar sholat. Berikut perbedaan tata cara menjalankannya. Dilakukan dalam sholat, pada saat membaca ayat-ayat sajdah, disunahkan untuk berniat melakukan sujud untuk tilawah, mengucapkan takbir, kemudian melakukan sujud sekali dan membaca doa sujud tilawah. Kemudian berdiri kembali dan melanjutkan bacaan ayat tersebut untuk melanjutkan salatnya sampai salam. Lalu ketika dalam sholat berjamaah, sujud tilawah dilakukan secara berjamaah dengan mengikuti imamnya. Jika imam tidak melakukan, maka makmumnya juga tidak perlu bersujud. Jika melakukan sujud tilawah sendiri, maka akan batal salatnya karena sholat berjamaah harus mengikuti imam. Dilakukan di luar sholat. Sujud tilawah disunahkan untuk dilakukan jika mendengar atau membaca ayat sajdah. Jika ingin melakukan sujud tilawah, maka berniat sujud tilawah kemudian bertakbir seperti takbiratul ihram dalam sholat dan sujud sekali dengan membaca doa sujud tilawah. Tata cara sujud sahwi. Menurut sejumlah hadis dan disepakati para ulama, sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali sebelum salam, seberapapun kesalahan dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga didahului dengan takbir. Sebagai ulama berpendapat wajib untuk mengucapkan takbir sebelum mengerjakan sujud sahwi yang dilakukan sebelum atau setelah memberi salam. Yang keempat, dilakukan seperti sujud biasa. Sujud sahwi dilakukan sesuai dengan adab sujud biasa, artinya sujud dengan 7 anggota tubuh, kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Kemudian menjauhkan kedua lengan dari kedua lembung, menjauhkan perut dari kedua paha, merenggangkan kedua lutut, dan saat sujud bisa membaca subhana man la yanam wa la yashu. Yang kelima, bila lupa dianjurkan diulang kembali. Cara sujud sahwi dilakukan dengan melakukan 2 kali sujud sebelum salam. Bila seseorang lupa melakukan sujud sahwi, maka dianjurkan untuk masuk kembali ke dalam sholat dan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi meski banyak yang dilupakan dalam sholat, tetap 2 sujud seperti sujud sholat. Tempat sujud sahwi adalah waktu antara tahiyat akhir dan salam. Kesunahan sujud sahwi luput sebab salam secara sengaja. Demikian juga lupa bila lupa tetapi jeda setelah salam terlalu lama. Tetapi ketika jeda setelah lama cukup singkat, maka ia melakukan sujud sahwi. Artinya ia kembali masuk ke dalam sholat. Selanjutnya yaitu
Ibu terangkan dasar hukum sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Dasar hukum sujud syukur yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bikurralu annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ansha amra yasurullah asbasura bihi hujru syahidan syakurallahi ta'ala lillahi ta'ala. Artinya, dari Abu Bakrah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW apabila datang kepadanya sesuatu yang menggembirakan atau suka, beliau langsung sujud untuk berterima kasih kepada Allah. Sujud tilawah. An Abi Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'a alaina al-Qur'an fa iza mara bi sajdati kabara wa sajjada wa sajjadna ma'ahu. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Ammar radhiyallahu anha, ia berkata, pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an atas kami, maka apabila sampai kepada ayat sajdah, beliau bertakbir dan bersujud, dan kami pun sujud bersama beliau. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya yaitu hukum sujud syahwi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri qala an Nabi iza syaka ahadukum fi salatihi falam yadrikum salasan aw ba'a falyad ra'is saka wal yani ala mashtai qanas suma yasjudu sajdataini qabla ayyus salim. Yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu, dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaknya sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim.
Untuk selanjutnya, syarat sujud syukur adalah sebagaimana syarat sholat, yaitu A. Suci badan, pakaian, dan tempat. B. Menghadap kiblat. C. Menutup aurat. Syarat sujud tilawah adalah sebagai berikut. A. Suci dari hadas, najis, baik badan, pakaian maupun tempat. B. Menutup aurat. C. Menghadap ke arah kiblat. D. Setelah mendengar atau membaca ayat sajdah. Syarat sujud sahwi adalah sebagai berikut. A. Meninggalkan sunnah abad. Syarat sujud sahwi yang pertama dilakukan ketika seorang meninggalkan sunnah abad dalam melaksanakan sholat. Sunnah abad dalam sholat ini meliputi tasahud awal, sholawat pada Nabi pada saat tahiyat sholawat para nabi dan keluarga Nabi pada saat tahiyat akhir dan duduk tasahud awal. Yang B. Melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Ketika melakukan sesuatu yang membatalkan sholat dan dilakukan dengan sengaja, misalnya ketika seseorang dengan sengaja memperpanjang bacaan dalam gerakan iktidal dan duduk di antara dua sujud. Sebab-sebab gerakan salat ini termasuk dalam rukun kasir yang tidak boleh dipanjangkan. C. Memindah bacaan sholat. Ketika memindah bacaan sholat bukan pada tempatnya, misalnya ketika membaca Al-Fatihah pada saat duduk di antara dua sujud atau membaca bacaan gerakan sholat lain yang tidak ditempatkan dengan benar. Yang D. Ragu dalam pelaksanaan sunnah abad. Yang E. Ragu pelaksanaan rokaat sholat. Selanjutnya, hikmah sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Hikmah sujud syukur yaitu 1. Orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati akan lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksaannya.
Yang B, hikmah sujud tilawah. Pertama, satu, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Yang C, hikmah sujud sahwi. Manusia tidak boleh diperlakukan sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah. Orang yang berbuat salah, khilaf, dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Hikmah berikut adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf, sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Selanjutnya yaitu bacaan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Yang pertama, bacaan sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang artinya, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar dan tidak kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha tinggi dan Maha agung. Yang B, bacaan sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Sajjada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sawfa'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwat. Yang artinya, wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan. Maha berkah Allah sebaik-baik pencipta. Yang ketiga atau C, bacaan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang artinya, Maha suci, zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Sampai di sini, kepada anak-anakku semua yang soleh dan soleha,
Semoga apa yang sudah Ibu terangkan bermanfaat, dan apabila Ibu ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.